kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi koloid. Pengertian koloid. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, sehingga mengalami efek Tyndall. Di sini ada sifat-sifat koloid. Di antaranya satu, efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya bila dipancarkan melalui sistem koloid. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan dari partikel terdispersi dalam sistem koloid terjadi karena adanya tumbukan antar partikel. Gerakan tersebut bersifat acak dan tidak berhenti. Yang ketiga ada elektroforesis. Elektroforesis adalah perpindahan partikel dalam sistem koloid karena pengaruh medan listrik. Yang keempat ada absorpsi, adalah proses penyerapan pada permukaan atau ion yang dilakukan oleh sistem koloid sehingga sistem koloid tersebut mempunyai muatan. Yang kelima ada koagulasi, adalah partikel koloid membentuk suatu gumpalan lebih besar. Selanjutnya jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid pada koloid fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibagi menjadi 8. Namun di sini kami akan menjelaskan 4 di antaranya, yaitu yang pertama itu sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya batuan rubi, batuan permata. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium Cr yang tersebar dalam padatan aluminium oksida. Sehingga dari sini bisa kelihatan ya kalau padatan kromium Cr itu sebagai fase terdispersi dan padatan aluminium oksida sebagai medium pendispersinya. Dua itu sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Ya, kalau sol padat mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair, contohnya cat tembok. Cat tembok terdiri banyak jenis padatan, diantaranya kalsium karbonat, CaCO3, kaolin, dan lain sebagainya. Zat padat fase terdispersi inilah yang mengalami penyebaran dalam medium cair, medium pendispersi yang berupa air, H2O1. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan berupa timbal, karbon monoksida, dan lain sebagainya yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Makanya ketika kamu melewati kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, kadang kamu akan merasakan kelilipan karena adanya padatan fase terdispersi di dalam asap medium pendispersi. 4. Emulsi padat. Selanjutnya ada emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contohnya agar-agar. Agar-agar terbuat dari air. Fase terdispersi yang dicampur dengan bubuk agar-agar medium pendispersi. Pada saat bubuk agar-agar dipanaskan dalam air, serat dari agar-agar akan bergerak bebas. Saat proses pendinginan, serat tersebut akan saling merapat dan memadat. Jadi pada agar-agar itu partikel-partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel agar-agar. Selanjutnya ada emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contohnya agar-agar. Agar-agar dapat disebut agar-agar terbuat dari air. Fase terdispersi yang dicampur dengan bubuk agar-agar, medium pendispersi padat. Saat bubuk agar-agar dipanaskan dalam air, serat dari agar-agar akan bergerak bebas. Saat proses pendinginan, serat tersebut akan saling merapat dan memadat. Jadi pada agar-agar itu partikel-partikel air yang terdispersi atau tersebar dalam partikel. Manfaat koloid.
Dalam kehidupan sehari-hari, sistem koloid banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti di dalam tanah, air, dan udara. Industri kedokteran, sistem hidup, dan pertanian. Di industri sendiri, aplikasi koloid untuk produksi cukup luas. Hal ini disebabkan sifat karakteristik koloid yang penting yaitu dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi skala besar.